Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan bimbingan dalam menjalani setiap aktivitas yang kita titi agar mendapatkan penilaian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian aktivitas dan hari-hari yang kita lalui, tentu banyak sekali tanda-tanda yang Allah sematkan, baik itu di alam semesta, di aktivitas kita, bahkan pada diri kita sendiri, yang dengan itu didesain untuk membantu dan membersamai kita sehingga selalu tetap ingat dan tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Demikian Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kami akan tunjukkan dengan keagunganku, kata Allah, semua tanda-tanda yang mampu mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di alam semesta, bahkan pada diri kita sendiri, yang menunjukkan semua kebenaran petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Di antara sekian tanda itu, ada yang ditunjukkan tidak setiap waktu, tidak setiap saat, tidak setiap hari. Seperti fenomena gerhana yang hanya terjadi dalam beberapa kali kesempatan. Baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Pertanyaannya, dari sekian gerhana yang telah kita dapati, bahkan juga mampu kita saksikan secara langsung, apakah pesan-pesan, hikmah, dan tujuan dihadirkannya gerhana itu mampu kita tangkap dengan baik, mampu kita pahami, kita pelajari, sehingga dengan kejadian fenomena gerhana itu mampu merubah perilaku kita, sikap kita seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditunjukkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku, dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1059, yang dikuatkan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 912 yang disampaikan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan terkait dengan fenomena gerhana, baik gerhana matahari ataupun juga gerhana bulan. Nabi menekankan hadhil ayatul lati yursiluhallahu. Ini adalah tanda-tanda yang Allah kirimkan agar mampu mendekatkan diri kita kepadanya. Yang kedua, ada yang disebut dengan ayat. Konteks bahasan kita, jamaknya adalah ayat. Jika tunggal ayatun, jika jamak ayatun. Ia bukan sekedar tanda, tapi tanda spesifik yang ditujukan untuk mendekatkan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Tanda yang dihadirkan agar makhluk bisa lebih dekat dengan Khaliq. Karena itulah misalnya Al-Quran seluruh isinya disebut dengan ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Demikian seterusnya. Disebut dengan ayat karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, bertambah kedekatan kita terhadap Allah dan meningkat keimanan kita. Itu diantara yang dimaksud di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman yang sejati itu dia memiliki tanda. Jika disebutkan nama Allah, maka ada tanda konfirmasi, getaran dalam jiwanya, getaran iman dia. Karena itu disebutkan nama Allah dalam sehari 5 kali dalam azan itu untuk mengonfirmasi apakah masih ada getaran frekuensi yang terjawab dari getaran hatinya. Akan berbeda, orang yang punya iman akan berbeda merasakan dan mendengar suara adzan itu sehingga ada konfirmasi dalam jiwanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan bila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terbangun kedekatan yang lebih dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerhana disebutkan dalam hadis tadi riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1059, pun demikian riwayat Muslim nomor hadis 912 dari sahabat mulia Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadhil ayat allati yursiluhallahu. Ini adalah ayat-ayat ini. Jadi ketika gerhana dihadirkan, bukan sekedar ingin menunjukkan satu fenomena alam yang bisa diabadikan. Tujuannya bukan ingin dibuat status, walaupun tidak salah melakukan itu. Silahkan diteliti, silahkan dicitrakan, silahkan difoto, silahkan bisa diamati. Tapi lebih daripada itu, dihadirkan gerhana untuk memberikan kepada kita sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama dilakukan ketika tiba gerhana, apakah konfirmasi iman yang ada dalam diri kita mengajak kita untuk mendekat kepada Allah? Inilah parameter keimanan. Jangan-jangan dalam proses gerhana yang kemarin, sebagian yang bahkan merasa beriman,
Kalau tidak ada iman atau belum ada iman dalam dirinya, bertanya, kita mungkin tidak akan menanyakan ini. Tapi ketika seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, maka konfirmasi imannya itu dibutuhkan. Apakah ketika ada gerhana dia langsung ingat dengan Allah? Apakah peristiwa itu mengingatkan dia kepada Allah dan bersegera ingin membangun kedekatan dengan Allah? Atau dia disibukkan dengan pencarian hanya kepada berita, hanya untuk memoto, hanya untuk mencitrakan, mengabadikan dan sebagainya. Tidak salah dalam konteks keduniaan. Tapi menjadi persoalan dalam konteks keimanan. Ketika itu dihadirkan, namun belum mampu mendekatkan dirinya dan mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.